Kita perlu pria-pria dewasa yang gentle. Apa hubungannya? Karena pria-pria dewasa inilah yang akan menjadi suami. Stand by. 3, 2, 1, action. Alright, jumpa lagi bersama dengan Daniel dan Debbie. Setelah beberapa bulan kita absen, pertanyaannya kalau ada orang-orang yang tanya, kenapa kok absen? Ada banyak hal going on ya. Apa Beberapa aja? saat yang lalu ini aku ngambil ujian kompetensi konselor, Yes. itu satu. Jadi banyak tugas yang harus dikumpulin. Tapi selain itu juga kita lagi dalam proses nulis buku kan waktu itu dan ya. teneng! Ya, Bukunya dari nulis sudah sampai terbit. publish. Yes, bangkit lagi nih guys. Ini buku terbaru dari D&D, buku kelima nih, fresh from the oven. Panas. Yes. Pertanyaan buat kamu, kenapa kok sertifikasi konselor itu penting bagi kamu secara pribadi? Iya, supaya bisa menjadi konselor yang diakui oleh negara. Tapi bukan itu aja, tapi punya skillnya juga perpaduan antara teologi dengan psikologi. Sehingga Yes. ketika memberikan konseling kepada jemaat atau Yeah. kepada orang-orang yang membutuhkan itu ada basis ilmunya gitu. Oke, dan apa artinya untuk pribadinya Debbie ketika kamu achieve counselor ini? Aktualisasi diri Oke, karena terus? sudah beda 27 tahun sejak aku lulus kuliah S1 dulu gitu kan. Dan ini sekarang ada jenjang yang ingin aku kejar. Gitu. Ya, ada orang mungkin yang tanya, kok sekolah terus sih, capek nggak gitu loh. Apalagi Enggak. sekarang kamu nambah lagi kan? Iya. MTH. Iya. Keren. Justru aku seneng belajar gitu. Dari dulu kan memang aku suka belajar. Ya. Nah, sekarang ketika udah masuk setengah baya gini, merasa bahwa perlu gitu untuk kembali sekolah. Ya, yang perlu kita semua ketahui adalah sebagai manusia hidup, kita nggak boleh berhenti untuk mengupgrade diri. Ya. Nah, mengupgrade diri ini rupa-rupanya kita tahu ada berbagai macam cara. Salah satu yang paling gampang yang ngikutin sekolah lagi. Karena zaman sekarang kita tahu bahwa kalau kita cuman mengandalkan ilmu yang kita timba 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, itu udah nggak relevan, udah nggak Iya, valid. betul. Mungkin saja orang punya gelar DRS lah zaman dulu ya, IR gitu ya, dan kemudian macam-macam gitu ya. Tapi kalau ilmunya udah nggak bisa dipakai dan kemudian kamu merasa stuck, ya ini waktunya untuk kamu mempertimbangkan ulang kembali. Istilahnya tidak ada usia yang terlalu tua untuk kamu nggak bisa upgrade diri. Ataupun yang kedua, kalau kamu nggak bisa sekolah atau nggak mau sekolah, ya hari-hari ini ada banyak konten-konten di YouTube gitu ya yang dapat membantu kamu untuk upgrade skill gitu, upgrade diri, upgrade pengetahuan. Dan kemudian yang ketiga tentunya baca buku. Nah, ketika ada orang-orang yang mau rajin membaca buku, ya, dan ini artinya ada pemikiran-pemikiran daripada penulis itu yang kemudian akan kita terima. Ya. Dan tentunya di buku ini yang paling unik itu ada 10 bab. Dan kemudian di akhir setiap bab itu misalnya, di akhir daripada bab 1 ataupun bab 2, bab 3, ada yang namanya refleksi diri. Sehingga dari akhir bab ini kita bisa duduk merenung. Karena firman Tuhan kan ngajarin kita untuk renungkanlah gitu ya. Dari apa yang kita baca, direnungkan, ini menjadi suatu refleksi. Dan kemudian kita bisa tulis, dan kemudian kita bisa aplikasikan dalam hidup dengan kita. apa yang menjadi kesukaran buat Iya, kehidupan karena kita. kalau cuma baca buku doang tapi kita tidak menarik insight-insight baru, maka itu akan menguap gitu aja di Betul. udara, ya Betul. kan? Nah, Nah, tahu hari nggak? ini kita membahas apa, Daniel? Hari ini kita tahu bahwa di negara-negara yang semakin maju itu ada satu tren. Trending topiknya itu adalah orang-orang, terutama generasi Z nih ya. Mereka udah mulai berpikir untuk child free. Nah, jadi topik kita hari ini adalah child free. Kok kayak car free day? Child free maksudnya gimana? Iya, jadi kalau child free kan jelas berarti orang-orang ini, anak-anak muda ini, mereka sudah punya preconceived idea, udah punya ide bahwa mereka nggak mau punya anak. Jadi mau menikah tapi nggak punya anak. Kita nggak tahu apakah mereka mau menikah atau tidak, tapi yang penting istilahnya mereka mengatakan aku nggak mau punya anak. Bagaimana pendapat orang-orang yang ada di Jakarta sambil kita nanti akan melihat sebuah polling. Buat sekarang jawabannya enggak deh. Rencananya sih enggak ya. Enggak, aku tidak mau. Gak mau. Enggak bang. Jadi aku setuju sama child free. Gua sih enggak. Kalau aku pribadi sih enggak. Kayaknya gue nggak mau child free sih.
Sebenarnya sangat-sangat enggak sih. Karena saya mau punya keturunan agar di hari tua ada yang bisa melihat saya, Bang. Karena mau punya keturunan. Gue pengen kasih cucu buat ibu gue. Ya aku dari suku Batak. Ya suku Batak itu harus prioritas, anak tuh prioritas banget. Ya guys ya, jadi pasti harus punya anak. Kedua, aku juga pengen punya anak karena biar mungkin ya orang berpikirannya gimana, biar jangan kesepian gitu. Karena kalau menjadi orang tua itu sangat menyenangkan, apalagi kalau memiliki anak gitu kan. Jadi kayak hidup tuh nggak sepi gitu. Karena nggak bisa dipungkiri orang Batak harus melanjutkan marganya kepada keturunannya. Juga aku ngerasa punya anak itu suatu tanggung jawab yang besar dari gimana kita bisa harus mengatur mental kita, fisik kita, ekonomi kita gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya 3 hal tersebut dan kita nggak siap, menurut aku itu tuh malah membuat anak kita tuh jadi sengsara gitu. Karena kayak kalau hidup pas punya anak kayak bakalan lebih seru aja gitu, lebih sempurna aja hidup kita kalau dengan anak. Soalnya kalau di agama kepercayaan gue ya, itu bilangnya beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi ini. Jadi itu sangat bertolak belakang sama kepercayaan agama gue. Kita baru lihat videonya kan? Menurut kamu gimana nih? Dari pandangan orang-orang yang cuma ada di Jakarta dulu nih ya. Ya kalau di Jakarta kayaknya masih oke ya. Banyak di antara kita orang Indonesia yang cara berpikirnya masih tradisional. Maksudnya mereka masih pengen untuk bisa menikah, punya anak gitu. Tapi kalau kita ngelihat ke negara-negara maju, Daniel, disinilah masalah itu mulai terjadi. Misalnya kalau kita nengok ke Jepang atau Singapura aja udah mulai kan. Betul, gitu. betul. Bagaimana? Tapi wait. Kita kemarin juga melakukannya di Instagram nih. Dan di Instagram itu istilahnya walaupun mungkin tidak 50-50, tetapi dari data itu kita dapat menemukan ada 25% loh. Ya dari responden kita yang mengatakan mereka setuju untuk child free. Nah, jadi ini memang satu mungkin kebanyakan karena kesukuan juga, karena pengen punya anak atau belum tahu, tapi rupanya ada beberapa anak-anak muda yang sudah pre-conceive. Nah, kalau yang kamu temukan bagaimana? Ya, kalau di negara-negara maju itu karena mereka nggak mau repot gitu kan, salah satu alasannya mereka nggak mau punya anak, tapi justru populasinya kita lihat bagaimana negeri itu dipenuhi sama orang-orang yang umurnya udah senior, anak mudanya nggak ada. Betul. Nah, terus nanti gimana kalau diterusin kayak gitu kan? Orang yang udah makin tua kan pasti meninggal, terus nanti berkurang kan jumlahnya. Makanya akhirnya sekarang kalau kita ngelihat ke negara-negara maju, itu mereka membuka negaranya supaya imigran masuk. Karena penduduknya sendiri nggak mau punya anak, mereka butuh orang-orang dari luar yang masih muda-muda untuk masuk ke negerinya. Salah satu negara yang sangat kentara banget itu Jepang. Karena kan Jepang itu usia rata-rata means-nya yang usia produktif itu udah istilahnya yang generasi milenial dan Z itu semakin lama akan semakin kecil dan birth rate-nya akan semakin turun terus tingkat kelahirannya. Dan sekarang kalau kita melihat dan membaca apakah itu dari konten-konten di IG ataupun dari artikel mengatakan beberapa kota-kota kecil di Jepang itu mulai kosong. Dan rumah-rumah mulai kosong dan bahkan ada beberapa orang tua yang ketika mereka meninggal itu anak-anaknya tidak ada yang tahu atau mereka memang tidak punya anak. Ya, dulu karena misalnya terlalu sibuk bekerja sehingga ketika mereka meninggal dan bahkan ini pernah terjadi juga di Bekasi ya beberapa bulan yang lalu ketika ada satu pasang suami istri yang anaknya pun tidak tahu dan itu untung masih dicari oleh orang-orang teman-teman dari gerejanya yang mengetahui dan itu pun cukup menyayat hati gitu ya. Dan ini banyak terjadi di negara-negara maju seperti Jepang dan juga tentunya negara-negara lain yang juga ngikutin Jepang seperti Korea Selatan ataupun yang tadi Singapura itu. Ya, sedangkan kalau mereka membuka dirinya untuk menerima imigran itu akan membawa masalah-masalah baru juga datang bersama dengan imigran-imigran itu seperti negara-negara di Eropa yang juga kita lihat masalahnya banyak karena ada imigran ya kan. Betul. Nah, jadi untuk itu hari ini DND mau highlight kenapa sih Gen Z itu berpikir mau child free gitu kan. Ada beberapa alasan nih ya yang pertama apa? Udah kerucutkan. Nomor satu, punya anak sama dengan repot. Maksudnya bagaimana? Mereka punya pandangan kalau punya anak itu repot karena terlalu banyak waktu yang harus dibuang mungkin ya untuk membesarkan anak-anak tersebut gitu. Mungkin mereka juga ngelihat contoh bagaimana orang tuanya ketika ngurus anak-anak yang masih kecil-kecil kewalahan gitu ya sampai kurang istirahat, kurang tidur dan nggak bisa pergi berlibur karena kalau pergi berlibur bawa anak kecil itu kan
repot sekali persiapannya, barang-barang yang harus dibawa dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin anak-anak Gen Z itu berpikir karena nggak mau repot jadi lebih baik nggak punya anak gitu. Padahal ya kalau kita mau lihat lagi ya, jadi hari ini kita bukan mau menghakimi anak-anak Gen Z, tapi kita mau menyelami cara berpikir mereka. Dan memberikan pandangan yang berimbang. Ya, padahal kalau mau dilihat-lihat repotnya itu sih cuman beberapa saat aja. Ketika anak-anak itu masih bayi, toddler ya kan sampai balita, tapi kalau udah agak gedean itu semestinya udah lebih mudah sih ya. Begitu mereka udah bisa makan sendiri, mandi sendiri. Terus apalagi kalau mereka udah pergi sekolah, itu kan jadinya orang tua udah nggak terlalu repot lagi gitu loh. Jadi kerepotan itu jangan dipandang selama-lamanya akan repot gitu. Tapi hanya untuk the first few years aja gitu, untuk tahun-tahun pertama. Ya, cuman kita memang harus tahu bedakan antara repot dan parenting gitu ya. Repot memang iya, hard work, yes it is. Apakah mahal? Tentu juga. Nah tetapi parenting itu memang kalau kita apalagi orang-orang yang ada di Asia atau budaya lebih timur, itu memang parenting itu adalah for life. Jadi apakah anak kamu masih usianya 0 tahun, 1 tahun, 10 tahun, sampai sekarang hari ini aku pun udah usia baru ABG nih, tahu nggak ABG itu? Anak baru gocap. Jadi aku umur gocap pun kalau ketemu sama orang tuaku ya akan ada nasihat-nasihat yang biasa orang tua berikan, dan aku rasa itu adalah suatu privilege. Memang ada sempat merasa kayaknya kok ini orang tua kok ngomong terus gitu ya, bawel dan yang macam-macam. Tetapi sekarang aku mulai belajar untuk menikmati, karena aku tahu bahwa anytime masa-masa itu akan hilang. Dan kalau memang sudah hilang, apalagi misalnya kalau udah nggak ada, terus mau dengar dari mana gitu ya. Ya mungkin anak-anak Gen Z itu berpikir repot banget ya, orang tuaku sampai udah tua aja harus nasihatin aku terus gitu. Aku nggak mau lah, nggak usah nasihatin anak gitu, kali juga bisa. Ya, anyway, yang kedua sekarang. Yang kedua itu punya anak sama dengan mamanya nggak bisa mengejar karir. Kebanyakan keberatannya datang dari perempuan, datang dari istri. Mesti ditanya juga dong laki. Ya tanya aja. Kan, maksudnya kenapa kok istrinya keberatan? Karena kalau punya anak yang dituntut oleh masyarakat patriarki ini untuk tinggal di rumah dan menjaga anak adalah ibunya. Oh, iya. Ya kan? Jadi anak-anak perempuan yang udah sekolah tinggi-tinggi, ya kan, jauh-jauh S3, gitu. Terus habis PhD. gitu mereka dikekang seakan-akan, oke, sekarang kamu harus tinggal di rumah karena kamu harus hamil dan punya anak gitu. Kamu nggak boleh mengejar karir gitu kan. Jadinya mereka ketakutan gitu, ya kalau gitu ngapain terus gue sekolah gitu. Jadi mereka punya impian yang ingin mereka kejar dan mereka tidak rela untuk mengubur impian itu demi punya anak. Ya, menurut aku ya jalan keluarnya adalah kalau memang misalnya ini kalau orang yang child free ya berarti apa yang sudah kamu katakan tadi itu. Tetapi kalau orang yang masih bimbang 50-50 dan belum tahu, kalau menurut aku ya jalani aja dulu. Kalau masalah karir itu setiap orang perlu berdamai dengan dirinya sendiri, karena tentunya kita nggak pernah bisa memilih gender kita, laki ataupun perempuan, kulit kita, kesukuan kita, ras kita, bahasa di mana kita dilahirkan, kita nggak bisa milih itu. Dan memang harus diakui bahwa sistem dunia ini sampai dengan hari ini patriarki itu lebih kental. Tapi what is wrong with patriarki? Kalaupun matriarki nggak selalu akan terbukti baik gitu ya. Jadi istilahnya Tuhan sudah tentukan satu set. Nah ini yang kata-kata Tuhan sudah tentukan ini akan selalu disangka oleh anak-anak Gen Z nih. Berarti kan nggak fair, berarti kan nggak adil. Nah makanya itu siapapun kita perlu belajar untuk berdamai dengan diri dan masa lalu kita gitu. Sehingga kalau memang bisa ada waktunya untuk childbearing atau punya anak, kan istilahnya seorang wanita itu kan punya body clock. Rata-rata sampai usia berapa sih wanita bisa punya anak? 25 sampai 35 tahun. Ini yang idealnya by the book ya. Jadi karena ovumnya itu masih optimal gitu ya. Prima. Betul nggak? Sehingga ketika ada sel telur atau sel sperma, bukan sel telur, sel sperma yang dari seorang suami masuk ke seorang istri, ini akan berkembang dengan lebih baik dan kecenderungan untuk Down syndrome itu akan lebih kecil. Betul ya? Betul. Nah, tetapi ada juga orang tua atau orang-orang yang masih berumur 40 atau 45 pun masih bisa punya anak, cuman resikonya lebih tinggi memang. Nah, kalau memang sudah seusia itu, apalagi zaman sekarang, sadar nggak bahwa lifespan manusia itu lebih panjang? Ya, jadi zaman sekarang kalau dulu waktu aku kecil orang lihat orang-orang umur 60 tahun tuh kayaknya udah tua banget. Orang umur 50 udah tua banget. Zaman sekarang kayaknya orang 60 ada yang bilang bahwa 60 is the new 40 gitu. Jadi
rupanya dengan panjangnya lifespan, kita nggak usah khawatir kalau kamu menikahnya umur 30 aja misalnya gitu ya, dan kemudian nggak lama punya anak. Berarti kira-kira kalau kamu perlu waktu 18 tahun sampai 20 tahun, berarti sampai kamu 50 tahun, kamu masih punya waktu usia yang relatif produktif itu sampai 65, masih ada 15 tahun. Iya. Ya kan? Jadi dari segi sana masih dilihat bahwa hidup kita nggak cuman takut kehilangan masa muda aja, tetapi ada hal-hal lain yang bisa istilahnya diterima, yaitu keuntungannya itu kalau aku melihat bahwa kalau aku ingat-ingat ya, kita membesarkan 2 orang anak yang luar biasa, masa-masa mereka kecil, masa-masa mereka disayang, masa-masa mereka menyayang kita, itu adalah sesuatu yang very precious banget. Ya, oke, next apa lagi? Jadi bukan berarti nggak bisa mengejar impiannya. Yes. Nanti bisa setelah masa-masa repot itu Betul. berakhir, seorang ibu bisa kembali bekerja, maksudnya gitu ya. Ya. Jadi nggak seumur hidup nggak boleh kerja lagi gitu. Yang ketiga nih yang bisa dipikirkan adalah anak-anak Gen Z itu mikirnya punya anak itu mahal. Dan memang iya, biaya hidup zaman sekarang itu nggak murah gitu kan. Inflasi meroket. Apalagi dengan sekolah. Sekolah-sekolah kan makin mahal gitu ya kan. Sekolah Kristen itu harusnya dibuat supaya gimana caranya gitu kan, affordable. Tapi kenyataannya sekolah Kristen berstandar tinggi justru mahal. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, kenapa mahal? Karena guru juga minta dituntut juga bayar mahal, fasilitas mahal. Dengan semua mahal ini memang kita tahu jumlah anak, kalau dulu orang tua kita punya anak misalnya 12 itu ke kakek itu nenek kita opa ya. Ke orang tua kita rata-rata 4 sampai 5 gitu ya. Ke generasi kita udah 2 sampai 3. Generasi lebih lanjut lagi paling cuma 1 gitu. Ke adik-adik kita cuma 1. Makanya terus ke anak-anak kita ada beberapa yang enggak punya anak, enggak apa-apa, supaya bisa menikmati kehidupan. Iya, karena mahal itu mereka takut gitu ya. Jadi memang kalau untuk itu ya harus direncanakan baik-baik. Makanya kenapa nggak bisa juga sembarangan punya anak, asal punya anak itu nggak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau memang mau dipersiapkan ya nabung dulu misalnya gitu. Jadi udah jelas gitu. Dan kalau udah nanti waktu memikirkan untuk misalnya melahirkan di mana rumah sakitnya atau nanti sekolah di mana, ya sesuaikan dengan budget yang ada. Nggak usah maksa untuk harus di international school misalnya gitu, karena itu kan memang mahal gitu. Oke. Nah sekarang ayo kita supaya berimbang, mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Pertanyaannya dulu, kenapa kok kita perlu lihat firman Tuhan? Kan kita ini ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi kita mesti ngerti panduan daripada yang memiliki kehidupan kita ini apa. Karena apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, ya kita mesti tahu, Tuhan apa yang kau kendaki dalam kehidupanku. Ya, balik ke Manual Book. Ada 2 ayat nih yang akan kita bahas nih. Kejadian 1 ayat 28. Silakan dibaca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Alright, jadi kita tahu dari ayat ini adalah suatu mandat. Mandat itu adalah suatu perintah. Perintah ini perintah agung daripada Tuhan untuk manusia secara general tentunya. Nah, beranak cucu ini artinya kalau yang Tuhan kehendaki tentunya di dalam konteks pada zaman itu, karena pada waktu itu bumi memang masih kosong gitu ya. Tetapi zaman sekarang memang ternyata, you guys tahu nggak, jumlah populasi dunia ternyata sekarang sudah 8,2 pada waktu rekor ini berjalan. Dan ini sesuai dengan apa yang saya baca dari worldodometers.info. 8,2 miliar. Jadi manusia. memang betul dibandingkan dengan perintah agung tadi itu memang udah jauh banget. Nah sekarang di dalam menyikapinya bagaimana nih? Ada orang yang mengatakan apakah boleh adopsi? Ya kalau memang adopsi, karena ada juga selain itu ada juga orang-orang yang memang mandul, nggak bisa punya anak gitu ya. Kalau memang mandul nggak bisa punya anak ya saya rasa silakan aja adopsi. Iya, ya kan? kemandulan itu exception ya, pengecualian. Karena dia nggak bisa, bukan nggak mau gitu. Tapi kalau yang bisa dan nggak mau, nah itu perlu pertimbangan lebih matang. Betul. Nah, jadi tetapi di sini kita sebenarnya tahu bahwa kalaupun memang ada orang-orang yang juga memilih mungkin juga tidak menikah. Karena di negara-negara yang lebih modern, itu memang mereka mengatakan, enggak deh, aku enggak mau menikah. Bukan karena supaya mereka bisa seks bebas atau lepas daripada segala macam aturan
yang benar, tetapi karena mereka mau mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Nah, itu lain lagi ceritanya. Ya. Nah, tetapi kalau yang berhubungan dengan konteks ayat ini, kapanpun selama dunia ini masih ada, kan pasti akan ada yang namanya angka kelahiran dan angka kematian. Ya. Nah, kalau di negara-negara maju yang tadi sudah kita sebutkan itu, angka kematiannya semakin lama semakin tinggi, tapi angka kelahirannya menipis nih. Nah, sedangkan di Indonesia pada saat ini kita mempunyai satu kata-kata yang selalu didengungkan sejak sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu bonus demografi. Nah, bonus demografi ini terjadi karena angka kelahiran yang bagus di masa lampau. Tetapi kalau melihat nanti ini anak-anak generasi Z Indonesia yang mulai berpikir, karena ada 25% dari statistik Instagram kita yang mengatakan mereka setuju child free, dan kalau itu terjadi berarti akan ada terjadi penurunan angka 25% secara random nih. Nah, berarti kita mesti berhati-hati nih, karena apa? Nantinya akan ada kesukaran demografi di mana angka-angka produktif ini turun jadinya. Ya kalau setiap generasi nggak mau punya anak by 25%, ya 4 generasi udah habis lah. 100 tahun. Ngitung-ngitung gampangnya kan gitu. Kurang lebih gitu. 80 sampai 100 tahun padahal, Indonesia akan kesukaran nih anak-anak muda. Padahal firman Tuhan itu ngingetin kita bahwa tiap orang yang menikah, Tuhan memberkati mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi gitu kan. Nah, apakah firman Tuhan tidak cukup menjadi panduan buat kita untuk mau punya anak gitu misalnya. Nah, karena tapi Tuhan yang nyuruh, karena ya, itu perintah, oke, aku mau melakukannya. Menurut kamu secara pribadi, ada nggak kira-kira ada intrik-intrik di balik itu? Kenapa kok akhirnya ada banyak generasi muda yang nggak punya anak, terlepas dari semua yang tadi kita udah temukan? Oh, yang bisa aku pikirkan tuh gini sih ya, challenge-nya adalah bagaimana kita raise up gentlemen among us. Maksudnya apa? Kita perlu pria-pria dewasa yang gentle. Apa hubungannya? Karena pria-pria dewasa inilah yang akan menjadi suami. Kayak aku jadi suamimu. Istri itu diminta meninggalkan semuanya, mengabdi kepada suaminya, mengambil nama belakang suaminya, ya kan, berbakti kepada keluarga suaminya. Terus kalau suaminya nggak gentle, kalau suaminya menyanyiakan, kalau suaminya tidak mengayomi, tidak mencintai, tidak rela berkorban, kalau suaminya tidak membiayai, ya kan, jadinya kan dia ya udah nggak usah punya anak aja, mungkin gitu ya, males gitu. Ya, karena toh kawin atau menikah pun juga repot jadinya. Daripada gitu, aku udah pendidikan yang level cukup tinggi, aku bisa kok self-sufficient. Yeah. Aku punya income yang cukup bagus, aku bisa buat perusahaan. Kalau memang mau memberikan affection atau rasa sayang, aku punya anjing aja. Yeah. Atau punya ponakan. Exactly. Ya kan? Atau punya anaknya teman yang kemudian jadi anak angkat. Nah, ada yang pemikiran-pemikirannya kayak gitu. Jadi, makanya itu selain itu pula, yang mesti kita nggak boleh lupa adalah ada intrik daripada kuasa kegelapan ya, iblis yang mau memberhentikan adanya generasi-generasi muda supaya dibangkitkan bagi nama Tuhan. Generasi penerus ilahi. Yes. Nah, ada satu ayat lagi ini yang sangat relevan dengan apa yang baru saja kita bicarakan. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan 5. Ayatnya silakan dikatakan, dibacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Yeah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, jadi kita mesti ngerti bahwa ayat ini ditulis dalam konteksnya perjanjian lama, yang patriarki tadi itu masih kental banget, bahwa laki-laki adalah lebih dominan, lebih utama, lebih bagus, dan wanita warga negara kelas 2. Tapi puji Tuhan karena Tuhan Yesus, ayat ini sekarang udah kita bisa setarakan antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi terbukti tidak melulu anak laki-laki itu lebih baik daripada anak perempuan. Betul nggak? Terbukti pula tidak semua anak perempuan itu lebih buruk daripada anak laki-laki. Jadi kalau kita bisa value anak-anak kita, apakah gendernya laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan yang sama, menyayangi dengan kualitas yang sama, sehingga anak-anak ini mengerti tugas parenting itu yang utama adalah bukan ngajarin, tetapi memberikan contoh gitu ya. Karena melalui patron kehidupan yang orang tua berikan, anak-anak dengan lebih mudah akan tahu, oh ini yang dilakukan oleh orang tuaku, so I follow by their example. Kemudian orang tua juga mengenalkan anak-anak kepada Tuhan, menunjukkan ini loh nak, hidupnya kayak gitu. Nah dengan cara seperti itu, secara tidak langsung orang tua ini menurunkan gennya, genetikanya, memberikan tongkat estafet. Nah kalau bahayanya kalau yang child free ini apa? Satu, kamu tidak bisa
mendapatkan ada satu benih kasih yang terbaik yang akan dikeluarkan dan dihasilkan daripada kehidupan kamu. Melihat ketika ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan, bisa nggak seorang ibu melupakan anak yang dilahirkan? Jadi ada istilah gini, mama-mama yang mengandung 9 bulan itu sakitnya lenyap ketika mendengar tangisan anaknya yang pertama. Dan itu tidak akan pernah bisa dimengerti oleh seorang wanita yang nggak pernah punya anak, yang memang by choice mereka mungkin nggak punya anak. Bahaya yang kedua, body clock wanita. Kalau ternyata mereka suatu hari berubah pikiran dan usianya sudah melewati usia menopause, maka ini nggak ada turning back. Kalau laki-laki mah sampai usia berapapun selama sperma masih bisa keluar, masih bisa punya anak tentunya ya. Tetapi bagi seorang perempuan ini masa golden momentnya ini udah habis. Jadi ini nggak akan bisa dikembalikan lagi. Dan masa itu istilahnya very precious banget. Nah kemudian yang ketiga, ada hal-hal yang luar biasa yang ketika kita melihat kesuksesan daripada anak-anak kita. Ada satu kebanggaan yang saya rasa mempunyai anak rohani pun bisa sebangga itu. Tetapi kalau ada anak-anak jasmani, kita bisa bangganya luar biasa gitu loh. Ada satu sense of accomplishment. Sense of kita mencapai sesuatu. Di mana ketika kita akan meninggalkan bumi ini, kita tahu bahwa keberhasilan ataupun kegagalan kita, makanya kita bisa lihat daripada apa yang dihasilkan oleh generasi di bawah kita. Iya, kita bisa meninggalkan legacy untuk dunia ini dalam bentuk anak-anak yang kita tinggalkan. Betul. Ya, karena mereka bukan hanya membawa DNA kita secara biologis, tapi juga membawa DNA perjuangan kita, secara roh, ya kan, secara jiwa, mereka mewarisinya di dalam darah mereka. Betul. Dan kemudian makanya orang tua juga kita nggak boleh memberikan trauma kepada anak-anak kita, karena tugas kita adalah memenuhi tabung panahnya itu dan mengasah mereka sehingga suatu hari kelak ketika anak-anak kita ditembakkan dan berbicara di musuh-musuh di pintu gerbang, kita pun tidak akan mendapat malu. Pada akhirnya keputusan ada di tangan Anda. Semoga dengan mendengarkan podcast ini juga bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang matang sebelum Anda mengambil keputusan akhirnya. Karena Anda tentu ingin kan punya kehidupan yang lengkap, cycle of life, ya kan? Kita belajar di kelas biologi ya. Betul. Ada melahirkan, kemudian nanti akhirnya meninggal dunia, ya kan? Jadi ada cycle of life yang terlompat seandainya Anda tidak melewati masa-masa untuk punya anak. Dan kita juga nggak mau nanti di akhir hidup kemudian menyesal karena nggak ada orang-orang yang dicintai gitu, mati dalam kesendirian karena nggak punya anak gitu ya. Ya. Dan juga menurut aku pribadi, it's okay kok kalau saat ini memang temporary ya, atau kita nggak pernah tahu. Pikiran kita bisa saja berubah. Kalau hari ini kamu masih berpikir I prefer child free, ya kalau itu memang pikiran kamu, it's okay. Tapi mungkin saja suatu hari bisa berubah. Kalau kamu menemukan ada seorang laki-laki yang benar-benar mencintai kamu. Itu kuncinya. Itu bisa ya. Atau ada seorang perempuan, ini kalau yang cowok yang nggak mau punya anak deh. Tiba-tiba kamu jatuh cinta, mencintai seorang wanita. Nah hasil daripada cinta itu adalah intimacy. Nah dari hasil daripada intimacy itu one day itu akan ada buah yang dilahirkan, yaitu keturunan itu. Nah sampai dengan hari itu kalau kamu masih berpikir demikian gak mau punya anak, ya kita gak bisa memaksa pikiran kamu. Tetapi coba dipikirkan masa-masa dan kemudian yang terpenting adalah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat diri kamu. Semoga dari episode ini boleh menjadi pencerah ya, atau penyeimbang buat pemikiran kalian. Dan menurut kalian gimana nih? Kalau pemirsa-pemirsa, silakan berikan komentar kalian. Mungkin bisa diberikan polling dan yang macam-macam sehingga kita bisa tahu tentang child free, yes or no, gitu. This is Love Revolution. Yes. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Jangan lupa untuk Anda selalu untuk memberikan subscribe Anda, komen Anda, dan like Anda. Oke? Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.